Al-Imam Al-Hafiz Al-Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zarnusi, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa zawil huquqi alaina ajma'in, anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu Fatihah kita baca sekali lagi buat kita semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah angkat penyakit-penyakit kita, dan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, berkah rumah tangga kita, berkah usaha kita, berkah kerja kita. Dan kita doakan saudara-saudara kita, khusus bil khusus para jamaah-jamaah kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna sehingga bisa kembali beraktivitas dan beribadah sebagaimana biasanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita telah mengetahui pertemuan halangan 82 pasal 8 yang tertulis halaman 36 dan pertama di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waqti tahsil. Qila waqtu ta'alumi min al-mahdi ila lahdi dafala hasan bin ziyadin fi nafaqahi wa huwa nufamanina sanatan wa lam yasbut ala firashin arba'ina sanatan fa afta ba'da dhalika arba'ina sanatan. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun fi waqti tahsili. Situ ya. Hadza faslun fi bayani waqti tahsili. Inilah sebuah fasal di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang waktu-waktu untuk bisa mendapatkan dan menghasilkan ilmu yang baik. Ya, jadi nanti di dalam fasal ini sedikit akan dijelaskan gitu. Penggunaan waktu yang terbaik itu kapan sih untuk menuntut ilmu itu? Walaupun pada prinsipnya menuntut ilmu itu tidak ada hentinya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu pada dasarnya. Jadi menuntut ilmu itu sebetulnya dari sejak kita buayan sampai kepada meninggal dunia, masuk ke dalam lubang lahat kita, nah itu baru berhenti kita menuntut ilmu. Namun Al-Imam Syekh Ibrahim ini mencoba untuk memberikan satu gambaran di antara waktu-waktu yang terbaik ya, karena memang dalam perjalanan waktu itu setiap hari ada waktu yang terbaiknya. Di antaranya fi sulusil lail, sepertiga malam, itu waktu yang terbaik dalam tiap hari. Tiap minggunya ada waktu yang terbaik, yaitu Jumat, Lailatul Jum'ah misalnya. Setiap 1 tahun ada bulan Ramadan. Nah ini waktu-waktu yang memang Allah kasih khususiyah. Padahal semua waktu baik kan? Baik, semua waktu baik ya. Jadi semua waktu itu baik, cuman ada waktu-waktu yang kita bisa kondisikan gitu. Termasuk misalnya yang pernah dijelaskan kayak waktu-waktu berdoa. Kan ada waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab ya. Kalau tempat yang mustajab, memang tidak semua yang ada di muka bumi ini menjadi tempat yang mustajab, enggak. Ada tempat-tempat khusus, enggak semua ya. Alim Syafi'i Hadzami itu suka menjelaskan bahwa tempat yang mustajab itu pada dasarnya 3: Mekah, Madinah, Aqsa. Itu aja ya. Mekah, Madinah, Aqsa itu termasuk makanul ijabah, tempat yang mustajab. Walaupun nanti ada pendapat sebahagian ulama ya mengatakan ada juga tempat-tempat yang mustajab, misalnya yaitu tempat-tempat para wali-wali Allah ya, para kekasih-kekasih Allah, yang dimana di dalam tempat itu dibacakan ayat-ayat Quran, dibacakan ini, nah itu jadi tempat yang mustajab. Tapi pada dasarnya 3 ini tempat yang mustajab itu: Mekah, Madinah, apa lagi? Masjidil Aqsa. Nah itu tempat yang mustajab. Dia tidak terikat sama waktu ya, kapan saja bisa, karena memang di situ apanya? Tempatnya. Mau pagi boleh, mau siang boleh, mau sore boleh, semua manfaatin itu tempat-tempat yang mustajab itu kalau kita berada di tempat-tempat yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada waktu yang mustajab. Dalam berdoa ada waktu yang mustajab. Allah Maha mendengar kapan saja kita berdoa. Allah dengar gak? Dengar. Kapan saja boleh kita berdoa, mau pagi, sore, siang, malam, setiap hari berdoa. Bagus malah. Semakin banyak kita berdoa, semakin senang Allah kepada kita ya. Semakin banyak kita meminta dan memohon kepada Allah, Allah semakin senang kepada kita. Makanya Allah uji kita
Nggak selamanya Allah kasih kenikmatan kepada kita, tapi Allah sentil juga dengan musibah, dengan apa? Supaya apa? Supaya ada kita memohon kepada Allah, supaya kita menjerit kepada Allah memohon. Nah, itu sengaja. Nah, ini ada waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa itu. Padahal setiap waktu kalau kita berdoa Allah dengar, ya, dan Allah janji Allah akan kabulkan doa-doa kita. Itu janji Allah. Ya, setiap doa pasti diapain? Dikabulkan. Karena Allah sendiri berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Minta kita, bermohon kita, bermunajat kita kepada Allah, pasti Allah kasih. Kalau seandainya sekarang ini ada doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, nah, kita jangan suuzon dulu sama Allah. Kita jangan punya prasangka jelek dulu kepada Allah. Kalau Allah Maha suci Allah daripada mengingkari janjinya. Nggak mungkin Allah mengingkari janjinya. Cuman yang kembalikan kepada kita. Bukan Allah lupa dan Allah tidak mau mengabulkan doa kita. Mungkin bisa jadi ada yang menyebabkan perbuatan-perbuatan kita yang sehingga akhirnya menyebabkan doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Jadi kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Ini jangan, bukan Allahnya tapi kitanya. Ya, kita. Makanya Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan satu kisah tentang seorang ulama yang digolongkan tabi'in yang bernama Al-Imam Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur. Ditulis tuh di dalam kitab Nasaihul Ibad yang menyebabkan doa-doa tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi ada yang menyebab, itu disampaikan tuh ada 10 di situ ditulis. Ya. Nah, bisa dilihat tuh kita. Pertama misalnya yang menyebabkan doa kita nggak dikabulkan, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah tapi kalian tidak pernah taat menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau bicara kenal kita sama Allah. Kalau bicara kenal kita. Anak kita nanya sama kita, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Jawaban kita, Allah. Siapa yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari? Allah. Siapa yang memberikan rizki kepada kita? Allah. Kita jawab Allah, Allah, Allah. Tapi kita nggak pernah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Bagaimana mungkin Allah akan jadi dekat sama kita kalau kita sendiri nggak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah? Jadi jangan salahin Allah, salahinnya siapa? Kita. Ya. Ada orang datang sama kita, kenal kagak, apa kagak, gitu. Tahu-tahu minta bantuan kita, minta duit, mintanya banyak lagi. Kira-kira kita kasih apa enggak? Hah? Halo? Kita kasih enggak? Yang kita kenal ya kita kagak kasih. Yang kita kenal ya kita kagak kasih. Apalagi yang kagak kenal, lu siapa? Udah gitu datang tahu-tahu minta, gedor-gedor pintu lagi. Teriak-teriak, minta duitnya banyak banget lagi. Siapa lu tuh? Sama. Jadi yang menyebabkan doa kita enggak mendapat dikabulkan oleh Allah, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah tapi kalian tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajiban kalian kepada Allah. Ya, deketin dulu Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, Allah sudah dekat kepada kita, Masya Allah. Jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun pasti apa? Dikasih sama Allah. Jangankan yang kita minta, yang kita nggak minta pun dikasih sama Allah, karena Dia adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dikasih kita semuanya sama Allah. Nah, itu ada waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa, gitu juga.
Kapan tuh waktu-waktu yang mustajab? Banyak hadis-hadis yang memberikan gambaran itu. Kita udah tidak ada di tempat yang mustajab, sementara waktu yang mustajab kita nggak pernah manfaatin. Paham maksudnya nih? Seharusnya kita nggak ada di tempat yang mustajab, yang kita kejar apanya? Waktunya yang kita kejar. Di situ kita manfaatin. Ada waktu-waktu khusus yang Nabi memberikan isyarat kalau kamu berdoa di waktu-waktu itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini kesempatan kita. Dan itu banyak hadisnya. Bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat. Nah, itu antara azan dan qomat itu waktu yang mustajab itu. Waktu yang dimana kalau kita berdoa dikabulkan. Makanya ada jeda waktu antara azan dan apa? Qomat. Jangan terlalu cepet banget. Dia tuh jangan kasih waktu. Di Mekah itu banyak masjid-masjid itu ditulis Pak, di dindingnya. Memberikan informasi farquz zaman bainal azan wal iqamah. Jeda waktu antara azan dan qomat. Ditulis tuh dia. Waktu zuhur 5 menit, waktu asar 5 menit, waktu maghrib 5 menit, waktu isya 7 menit misalnya. Waktu subuh panjangan tuh dia, bisa 15 menit. Waktu subuh tuh malah dipanjangin sampai 15 menit. Kenapa? Karena ini waktu yang mustajab supaya dimanfaatkan untuk orang ngapain? Untuk orang berdoa di situ waktunya. Nah, kita kurang manfaatin itu. Kenapa kita kurang manfaatin itu? Datangnya pas qomat. Betul ya? Ih, datangnya pas qomat. Malah kadang-kadang udah tahiyat akhir. Kita baru datang, padahal itu waktu yang mustajab. Ntar nih fi sulusil lail, sepertiga malam, itu waktu yang mustajab. Besok waktu ya di di waktu pagi ketika matahari terbit, itu waktu yang mustajab. Nah, ini waktu-waktu yang mustajab. Semuanya itu banyak waktu, termasuk kalau dalam doa saja ada waktu-waktu khusus ya. Paham maksudnya nih? Ada waktu-waktu yang khusus kita dikabulkan, termasuk menuntut ilmu. Kalau bicara waktu belajar mah, itu emang dari sejak lahir sampai mati mah emang disuruh ngapain? Belajar emang waktunya. Tapi ada waktu-waktu yang dimana kalau kamu belajar pada waktu-waktu tersebut, maka insya Allah akan menjadi sebuah pintu untuk bisa mendapatkan ilmu yang baik ya, insya Allah. Masya Allah. Faslun fi waktu tafsili, inilah sebuah fasal di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang waktu-waktu untuk menghasilkan ilmu. Kila waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Dikatakan di sana oleh para ulama bahwa yang namanya waktu ta'allumi, waktu belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Sebagaimana yang disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kata ulama, pada prinsipnya yang namanya menuntut ilmu ya udah dari lahir sampai kita meninggal dunia, nggak ada batasannya kita menuntut ilmu. Kagak boleh kita ngomong cukup dah umur gua udah 60. Enggak. Ntar dah belakangan kalau ngomong ngaji umur gua baru 15. Enggak. Jadi minal mahdi ilal lahdi. Nah, itu yang diminta oleh para guru-guru kita, orang-orang tua kita. Ulama tuh begitu waktunya dia. Makanya permintaan dia cuma satu, pengen mati dalam keadaan belajar atau dalam keadaan mengajar. Matinya tuh dia pengen meninggal dunia dalam keadaan belajar atau dalam keadaan mengajar. Dia habiskan waktu-waktunya itu. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu sampai-sampai meminta kepada murid-muridnya, sampai dia bilang kepada muridnya apa?
saudara-saudara, kalau seandainya ada waktu-waktu luang saudara yang tidak dimanfaatin, paham gak maksudnya nih? Ada waktu-waktu luang yang tidak dimanfaatin, kalau boleh buat saya aja dah waktunya, daripada nggak dimanfaatin, buat saya aja. Kenapa? Karena saya 1 kali 24 jam kurang. Ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad 1 kali 24 jam itu menurut dia masih apa? Masih kurang. Kalau kita kurang apa kelebihan? Hah? Astagfirullahaladzim. Habis tuh waktu kita hanya untuk itu-itu aja. Ya. Sampai nggak sempet ngaji aja, nggak sempet. Habis waktu kita hanya astagfirullahaladzim. Kerja dagang kita taruh 8 jam misalnya. Ya, 8 jam kita waktu kerja, waktu usaha kita. Biasanya kan kerja tuh hanya 8 jam tuh, ya. Kerja 8 jam, sehari berapa jam? 24 jam, 8 jam kita. Terus tidur berapa jam? Ini yang menurut dokter aja dah. Ya. Menurut dokter berapa jam? 8 jam. Berarti udah berapa? 16 jam tuh. Berarti masih ada sisa 8 jam lagi. Masih ada 8 jam lagi. Tuh kerja 8 jam. Kadang-kadang kagak langsung pulang ke rumah, nongkrong dulu di Gancit. Ngopi dulu, belum lagi main catur dulu. Ya, ini sih saya ceritain saya ini. Ya, kalau antum kan emang semua ahli ibadah semua. Kalau aneh masih ulang, astagfirullahaladzim tuh, ya. Jadi kita kurang memanfaatkan waktu-waktu kita. Habis waktu kita hanya untuk itu. La haula wala quwata illa billah. Buat Allahnya kapan? Jangan lagi buat ngaji. Buat Allahnya kapan kita? Buat Allah tuh hanya kita gunain zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita hitung satu waktu berapa lama sembahyang? Hah? Tadi ini sembahyang isya ada nggak sejam setengah? Hah? Astagfirullahaladzim, 5 menit paling. Itu udah kelamaan tuh 5 menit. Betul ya? Udah kelamaan 5 menit, mana handphone bunyi mulu lagi. Astagfirullahaladzim. Habis tuh waktu kita 5 menit, 25 menit. Berarti kita sehari semalam Allah hanya minta 25 menit. Masih ada 23 jam 35 menit lagi. Silakan kamu gunakan itu semua kata Allah. Yang baik, yang manfaat, yang semuanya punya nilai ibadah. Ya Rabb, kita kurang untuk ke sana. Nah, begitu juga di dalam menuntut ilmu. Pada prinsipnya dikatakan oleh para ulama dengan mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang namanya menuntut ilmu itu pada hakikatnya dari apa? Minal mahdi ilal lahdi, dari sejak kita ayunan sampai kepada liang lahat kita. Jadi kalau ada orang umur 80 tahun masih ngaji boleh nggak? Hah? Boleh. Al-Walid Al-Mafula Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawi meninggal umur 94 tahun. Beliau ini meninggalnya umur 94 tahun. Beberapa bulan sebelum meninggal saya tanya sama beliau. Saya tanya nih sama saya punya orang tua Buya Abdurrahman Nawi. Saya bilang, Buya, mohon maaf Buya, ini usia seperti ini nih Buya, udah hampir 94 tahun. Kira-kira yang Buya inginin apa? Yang Buya pengen apa? Di umur 94 tahun, apa yang Buya? Apa kata beliau? Nggak ada Lutfi, nggak ada yang Buya inginin. Cuma satu yang Buya pengen. Buya pengen ngaji, begitu kata dia. Buya pengen ngaji. Umurnya berapa? Masya Allah. Tuh gitu. Dia mau habisin waktunya hanya untuk itu. Ya? Dia mau habisin waktunya hanya untuk pengen ngaji, dia pengen belajar. Masya Allah. Ya, kita romannya umur segini udah capek mulu ngaji gitu. Ya, ampek mulu. Ampeknya pas mau ngaji lagi.
Iya, abangnya pas mau ngaji gitu. Kalau di luar ngaji mau romannya seger-seger banget namanya. Iya, pas mau ngaji ada aja. Ya ilaha illallah. Ada nggak yang model begitu kira-kira ya? Astaghfirullahaladzim. Jadi katanya waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi, waktu belajar itu, masa menuntut ilmu itu pada hakikatnya dari sejak lahir kita sampai kepada meninggal dunia. Dakhalal Hasan bin Ziyad fit tafaqquhi wa huwa ibnu samanina sanatan. Walam yasbut alal firas, masya Allah, arba'ina sana, fa afta ba'da zalika arba'ina sana. Nah, diceritakan katanya ada seorang ulama imam, yaitu yang bernama Al-Imam Hasan bin Ziyad. Fit tafaqquhi, dia mendalami ilmu fikih itu, ya, wa huwa ibnu samanina sanatan, selama 80 tahun. Umurnya ini 80 tahun. Dia selama 80 tahun dia manfaatkan itu semuanya di dalam mempelajari. Bagaimana caranya itu? Walam yasbut ala firasi arba'ina sana. Kagak pernah tuh dia nempelin badan dan tubuhnya di kasurnya. Artinya bahasanya enggak apa? Tidurnya kurang. Dari umurnya yang 80 tahun dia habiskan tuh tidak tidur nyenyak sebagaimana kita tidurnya itu selama 40 tahun. Kagak ngerasain bagaimana empuknya kasur. Kagak ngerasain tuh yang model begitu. 40 tahun dihabiskan untuk mutolaah, untuk belajar, untuk ini. Masya Allah. Imam Nawawi sembahyang subuh selama 20 tahun, wudunya wudu isya. Sembahyang subuh, wudunya wudu isya. Artinya dari isya sampai subuh batal nggak? Nggak batal. Dari isya sampai subuh nggak batal. Berarti dia nggak tidur dong. Mungkin tidur, tapi tidurnya tidak membatalkan wudhu. Ada nggak tidur tidak membatalkan wudhu? Ada nggak? Ada tidur yang tidak membatalkan wudhu. Tidur 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, itu semua memberikan penjelasan salah satu yang membatalkan wudhu. 4-4-nya sepakat tuh, tidur batal wudhu. Yang tidur, di mana tidur nih? Bukan tidur dalam keadaan duduk begini, bukan. Tidur yang celentang, yang tidur seperti itu. Semua ulama menyatakan batal wudhu. Walaupun Imam Hanafi memberikan isyarat tidurnya kalau sebentar tidurnya nggak batal, Imam Hanafi doang. Tapi semuanya mengatakan kalau tidurnya sampai tidurnya tiduran telentang begitu segala macam, maka wudhunya apa? Batal. Kecuali duduk, ya, dalam keadaan bersila, enggak batal. Kata Imam Syafi'i. Nah itu mereka sepakat tuh. Ini yang saya heran Pak, di orang pergi haji mau umroh kayak mau apa gitu, berangkat dia ke sana. Kadang-kadang nih orang kita dia sembahyang maghrib berjamaah dah di Masjidil Haram. Kemudian sambil menunggu waktu isya dia pakai baca Quran, dia pakai ini itu zikir, udah ngantuk tidur. Tidurnya pules banget. Tidurnya pada celentang tuh, pada tiduran kayak begitu semuanya. Datang waktu isya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bangun langsung sembahyang. Nih. Padahal semua mengatakan batal. Ya, semua mengatakan batal. Imam Nawawi 20 tahun sembahyang subuh, wudunya wudu isya, enggak batal dia. Berarti enggak tidur, tapi tidurnya tidak membatalkan wudu. Nih kayak begini tuh. Makanya ada orang ngaji tidur.
Ada nggak? Ngaji tidur, itu modal banget tuh. Kata Ustadz Lutfi, duduk tidur nggak apa-apa ya? Batal. Gitu. Oke, dia ngaji, nunduk palanya. Ya Allah, saya pikir mau khusyuk banget tuh orang. Ya Allah, sampai kayaknya sedih amat, sampai keluar tuh air. Saya pikir nangis, nggak taunya. Ya Allah, ya Rabb. Nah, artinya dia memanfaatkan. Nah, Al-Imam Syekh Hasan bin Ziyad usianya 80 tahun, terbagi sama dia 40 tahun habis hanya untuk menuntut ilmu. Dia tidak pernah tidur di waktu malam. Dia tidak walam yasbut ada firasi arba'ina sana. Dia tidak pernah beranjak dari tempat ranjang itu, enggak. Dia tetap dari situ aja. Masya Allah, Masya Allah. Fa'afta ba'da zalika arba'ina sana. Setelah 40 tahun dia habiskan waktunya untuk seperti itu, belajar dan belajar, maka 40 tahun dia memfatwakan daripada menjadi mufti selama 40 tahun. Wajar gak tuh? Wajar banget gitu. 40 tahun kemudian tidak tidur, dia habiskan waktunya buat belajar, kemudian dia jadi seorang ulama besar, jadi ahli fikih, jadi mufti. Wajar, karena 40 tahun jenjang waktu yang cukup apa? Lama. Ini kadang-kadang kita baru sedikit aja udah pengen banget jadi kiai, udah pengen banget jadi ini tuh. Kita tuh gampang ya, baru kita dapat sedikit udah nyalahin orang mulu, udah iniin mulu. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi sekarang lagi viral ya, makanya dibantah sama yang tua-tua, sama ulama-ulama NU yang paling sepuh-sepuhnya. Ada segelintir yang mengatakan tentang terputusnya nasab Ba'alawi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para habaib ini mereka semuanya bukan merupakan anak keturunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Padahal bahaya, itu bisa merusak akidah kita ya. Kalau kita meyakini pendapatnya yang seperti itu bisa merusak keimanan kita, ke akidah. Ini hati-hati ya, hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Yang pertama, misalnya selama ini kita baca rotib Al-Haddad nggak? Baca nggak? Kita baca rotibnya Al-Haddad, semua baca. Kemudian yang kedua, kita ngaji, baca kitab karya-karya ulama-ulama para habaib terdahulu. Nah, ada hadis Pak, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang apabila dia mengaku nasab padahal bukan nasabnya, paham nggak maksudnya? Ngaku nasab tapi bukan nasabnya, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Ngakuin nasab yang bukan nasabnya, itu hadis sahih. Sekarang kira-kira sekelas Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ngerti nggak tuh hadis? Halo? Ngerti nggak? Sekelas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau seandainya dia tahu hadis itu, kemudian dia tetap mengakui, padahal kalau dianggap putus, kan ada yang menganggap putus nih, paham ya? Ini dia pada ngerti apa kagak ini? Dia nganggap nih, ada orang yang menganggap bahwa itu terputus. Nah sekarang sekelas beliau nih, sekelas beliau, apakah beliau tidak tahu itu hadis? Apakah beliau tidak paham? Kalau seandainya itu adalah dia tahu dia bukan dirinya, bukan nasabnya, kemudian dia tetap mengaku sebagai nasabnya, berarti pendusta bukan? Pendusta bukan? Pendusta, berarti bohong itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Berarti bohong itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman, semua tokoh-tokoh ulama-ulama minallah, padahal semua belajar. Guru-guru kita saja belajarnya ke sana, Pak. Belajarnya ke sana. Kita belajar nih sama guru kita,
Guru kita belajarnya ke siapa? Guru kita belajar siapa? Taruh dah guru yang paling kita iniin, Muallim Safi Azami. Siapa gurunya Muallim Safi Azami? Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Itu guru yang dicintai Muallim Safi Azami. Apa iya sekelas Muallim Safi Azami ngikutin orang yang bohong? Apa iya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas yang dikenal Bahrul Ulum, lautan ilmu, enggak tahu hadis itu? Satu hal yang sangat mustahil. Sekarang itu, nah sekarang kita nih meyakini pendapat yang seperti itu merusak akidah kita, rusak akidah kita. Kalau kita meyakini dan mengimani itu, nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Tapi rotibnya dibaca, paham nih? Rotibnya, kuburannya diziarahin Habib Husain, Keramat Empang Bogor. Padahal itu pembohong, pendusta. Dia mengakui, dia meyakini bahwa itu Al-Habib Husain bin Abi Bakar Ad-Didus adalah pendusta. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengakui nasab padahal bukan nasabnya adalah pendusta dan diharamkan masuk ke dalam surganya Allah. Dia yakinin Tuhan. Misalnya bahwa itu putus yang namanya juriyahnya Rasulullah di kalangan habaib, maka itu berarti kita memberikan vonis bahwa beliau itu adalah pendusta, pembohong. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Inti-intinya sebetulnya nih orang ngomong kayak begini, ini udah ketahuan ya. Ujung-ujungnya tahu nggak? 2024. Ini ujung-ujungnya nih 2024. Habis ini disuruh orang DNA. Habis DNA, habis itu disuruh bahwa dia bukan pribumi dan dia non pribumi. Paham nih maksudnya? Ikutilah ulama-ulama yang pribumi, jangan ngikutin ulama-ulama yang apa? Non pribumi. Kita harus perkokoh pribumi. Oleh karena itu besok pilih pemimpin yang ke situ Pak ujung. Ke situ tuh sebetulnya ujungnya. Keberkahan ilmu para ulama-ulama, cek semua ulama kita, semua gurunya adalah dari zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Karena memang itu sumbernya, sumber ilmu itu adalah dari pintunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Ali siapa? Ahlu baitnya Nabi Muhammad, anak keturunannya. Jadi kita belajar nyambung. Makanya silsilah masyayikhnya jelas. Silsilah masyayikhnya jelas. Muallim Safi Azami belajar sama sipulan sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah. Aman gak? Aman kita belajar. Aman kita belajar. Ini lagi rame di kalangan ulama-ulama sepuh. Lu baru segitu aja udah nyalahin guru-guru yang tua. Paham gak maksudnya? Lu baru bisa 1 kitab 2 kitab udah nyalahin tuh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lu udah salahin tuh kiai-kiai besar. Lu udah salahin tuh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Lu bilang pendusta dia, lu bilang pembohong dia. Sehebat apa sih ilmunya dia? Sehebat apa sih? Jadi ramai. Nah kita, inilah fitnahnya. Emang akhir zaman, ya akhir zaman seperti itulah nanti. Yang difitnah itu memang katanya adalah juriyahnya Rasulullah, ya juriyahnya Rasulullah. Masya Allah. Kita jangan dah jauhin lah yang kayak begitu gitu. Ya keberkahan kita hilang ntar. Apalagi kalau seandainya kita yakinin, padahal kita dapat ilmu dari guru kita. Guru kita padahal belajarnya sama siapa? Sama habaib, sama guru-guru besar itu. Nggak berkah kita, keilmuan kita. Putus tuh sanad keilmuan kita. Ya, karena kita sudah memutuskan mata rantai keilmuan kepada mereka. Nauzubillah. Dah, kembali kita. Jadi mereka habis waktunya untuk menggunakan waktunya itu untuk seperti itu. 40 tahun belajar, ya. Wa afdalul awqati sarhus sababi wa waktus sahari wa bainal isyaini. Kemudian katanya wa afdalul awqat,
Dan yang paling utama, yang paling afdol, waktu yang paling afdol di dalam menuntut ilmu. Kapan tuh? Syarhus sababi wa waktu sahari. Yaitu yang paling afdol dalam mendapatkan hasil ilmu adalah pada awal-awal masa mudanya, pada masa remajanya, ya, waktu sahur lagi, dan juga wabainal isyain, di antara waktu isyain. Tuh, yang pertama belajar memang yang paling utama di waktu muda. Masih rada-rada gampangan dikit nerimanya. Ya, kalau model kita kan dapat satu hilangnya. Ya. Tuh, yang masih muda, yang masih anak-anak kita, itu usia-usia untuk bisa. Ibarat kaset-kaset kosong, rekamannya masih bersih. Jadi buat ngerekam masih apa? Masih bagus, hasil rekamannya masih bagus. Kalau kita yang udah 50 tahun ke atas, 60 70, itu kasetnya, iya, tuh pitanya udah pada belilit. Ya, rekamannya udah kebanyakan. Nah, sekarang rekamannya udah kebanyakan, disuruh merekam lagi, kira-kira hasilnya bagaimana? Udah bunyinya udah berat banget romannya. Nah, jadi mumpung masih muda, tunjukin itu kepada anak-anak kita. Tumpahkan buat mereka. Kasih kesempatan, keluangan waktu mereka untuk belajar. Buang dia sekolah dengan sekolah yang benar, masukkan di pondok pesantren, belajar, dia suruh ngaji. Kalau misalnya dia nggak belajar, kita tumpahin, buat kita udah kadongan dah kalau kita mah. Ya, makanya kalau kita ngaji nih sekarang, kayaknya kalau nyari pinter, kalau tujuannya pengen jadi pinter nih, kayaknya gitu. Udah rada-rada apa? Ya, udah rada-rada susah. Bukan itu yang kita cari. Ya, kita ngaji satu memenuhi kewajiban, kedua kewajiban kita. Karena yang namanya menuntut itu ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Itu satu dah, gugurin kewajiban kita. Yang kedua, kita tidak lain mencari keberkahan dalam majlis dan kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapin. Ya, kalau jadi pinter banget kayaknya enggak dah. Enggak. Nih di sini denger nih omongan, keluar lupa. Di sini dia paham, ngangguknya kenceng banget. Masya Allah kan main. Ntar pulang ditanya sama bininya, ngaji apaan bang? Tahu tadi. Ya, jadi yang kita cari keberkahan sama ridhonya Allah. Kasih kesempatan sekarang kepada siapa? Anak-anak kita. Gua udah bego, lu jangan tolol. Ya, gua udah bego, lu belajar, gua modalin, gua habisin segala macam. Kan udah dilewat tuh pelajaran dalam kitab ini. Kita sebagai orang tua, dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim dijelasin tuh, ada orang tua di situ, anaknya jadi ulama besar. Tuh anak waktu belum masih kecil, itu bapaknya dia hanya sekedar tukang kue biasa, tukang kue dah, kue gemblong, kue apa gitu misalnya. Nah kemudian nih orang tua nih, dia tahu dirinya ini fakir ilmu, fakir harta semua. Dia nyesel kenapa dulu nggak belajar ini. Apa yang dilakuin sama dia? Dia kasih kesempatan buat anaknya belajar. Kemudian setiap pagi dia datang ke rumah seorang guru, dia berikan hadiah tuh. Hadiahnya apa? Gemblong yang dia dagangin. Paham gak maksudnya? Dia gemblong yang dia dagangin. Apa kue lopis yang dia dagangin, itu dia dagangnya semen gituan doang. Habis duit dia mau sedekah nggak punya, dia mau ini nggak punya, tapi dia berikan itu. Paling berapa banyak dia kasih? Paling 3-4 biji dia kasih. Tapi di situ dia berkata, apa kata dia? Ud'u li abni ya imam. Tuan guru, maafi, ini sedekah sedikit hadiah. Ud'u li abni, tolong doain anak saya guru ya. Biar anak saya dapat ilmu yang manfaat, biar berkah, biar Allah angkat derajatnya. Nah itu yang dilakukan dia setiap hari. Allah dengar itu, Allah ambil tuh. Allah bilang, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kamu berbuat baik kepada yang di muka bumi, maka aku akan berbuat baik kepadamu. Permintaannya dikabulkan oleh Allah. Anaknya belajar di sekolah, di pesantren,
Itu mudahnya Allah berikan kemudahan buat dia. Kenapa? Karena didoakan setiap harinya. Paham nggak maksud itu? Didoain. Akhirnya jadilah dia. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Ya. Nah, sekarang manfaatin. Wa afdalul awqati sarhus sabab wa waktu sahar. Yang pertama, yang paling afdal belajar itu di waktu masih muda. Kemudian wa waktu sahari, waktu sahur, sepertiga malam itu paling bagus. Habis sembahyang tahajud ini itu mutolaah dikit, belajar kita dikit. Ya. Dulu Al-Walid Al-Mafulah Kiai Haji Muhammad Shalih Zawawi, orang tua saya, bikin pengajian tuh jam 2 pagi. Oke, belajar nahu sorok di rumah tuh jam 2 pagi. Nah, itu pada ngaji. Setiap jam 2 pagi, Masya Allah. Saya lihatin simpulan, alhamdulillah tuh, saya lihat berkah mereka itu yang ngaji itu berkah. Dulu di pondok pesantren, saya minta sorogan, minta waktu sama guru saya di pesantren tuh, minta waktu ngaji, nggak dikasih waktu. Kalau mau ngaji di majlis, di masjid aja, kalau mau ngaji di ini aja. Tapi tiap hari saya minta, akhirnya dikasih waktu. Maaf, ditahadusan binimah, nggak maksud buat riak. Kemudian guru saya itu bilang, apa kata dia? Ya udah kalau ente mau ngaji, udah ngaji. Aneh nggak ada waktu kecuali jam 1, jam 2 malam. Iya baik. Jadi setiap malam ngaji. Kita kadang-kadang kita nungguin belum ini, apa ya, belum dikasih, dia belum bangun, belum ini dan lain sebagainya. Masya Allah ya, dulu ngaji itu malam jam 1 gitu baru kita mulai pakai pelita kita ngaji. Nah insya Allah nanti kita ganti di jadwalnya di Istiqomah malam Selasa jam 2 insya Allah ya. Jadi waktu sahar itu bagus tuh, waktu sahar. Wa bainal isya'aini, juga bainal isya'in. Bainal isya'in itu 2 isya. Maksudnya 2 isya itu apa? Bainal maghrib wal isya. Itu yang paling bagus katanya. Antara maghrib dengan isya, ya. Wa yambagi ayyastaghriqa jami'a awqatihi. Nah, kemudian dan menuntut ilmu, para penuntut ilmu itu seyogianya ayyastaghriqa jami'a awqatihi, menghabiskan dia akan seluruh waktu-waktunya itu, dihabisin waktunya. Fa iza malla an ilmin yastaghilu bi ilmin akhar. Nah, dia habiskan waktunya untuk bisa bagaimana meraih ilmu. Bila dia faiza malaan ilmin, apabila dia telah terpenuhi satu ilmu, yastaghilu bi ilmin akhar, maka dia pindah dengan ilmu yang lain. Paham kata maksudnya? Gitu. Dia habisin waktu ngaji, dah habis ngaji fikih, udah besok kita ngaji, manfaatin lagi di waktu yang luang, ngajinya ngaji hadis dan lain sebagainya, ya. Masya Allah. Faiza malaan ilmin, maka apabila telah terpenuhi waktu dia daripada menuntut ilmu, yastaghilu bi ilmin, maka sibukkanlah dirinya itu dengan ilmu akhar, dengan ilmu yang lain. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu idza malla minal kalami yaqulu hatu diwana su'ara. Nih. Dan berkata ini Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas, anak daripada Sayyidina Abbas, ya. Sayyidina Abbas adalah pamannya Nabi, berarti dia sepupunya Nabi Muhammad. Nah, Abdullah ibnu Abbas emang orang yang dikenal ahli ilmu, orang yang rajin belajar. Ini orang yang kalau belajarnya Abdullah ibnu Abbas ini, dia meninggal dunia tidak dikuburkan dia di Madinah bersama sahabat-sahabat yang lain. Dia nggak mau dikuburkan di Mekah, dia hanya minta ya kepada ini, kalau dia meninggal dia dikuburkan di Taif, tersendiri dia di sana, bukan di karena dia tawadhunya luar biasa. Dia menganggap bahwa dia ini nggak pantas kalau ada di Madinah, nggak pantas karena kerendahan keilmuannya. Dia minta ke sana tuh, masya Allah. Orangnya tawadhunya luar biasa, Abdullah ibnu Abbas ini. Nah, Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu itu iza malla minal kalami, jika telah menguasai, dia menyelesaikan daripada satu bidang ilmu, ya, kemudian yaqulu, dia berkata tuh, apa katanya? Hatu diwana su'ara.
tolong dong ambilin itu apa namanya kitab bacaan-bacaan qasidah, ya, bacaan-bacaan nasid. Paham gak tuh maksudnya? Syair-syair, bacain aneh dong. Gitu. Kita belajar syair. Nah, itu mereka. Artinya boleh aja tuh habis ngaji. Makanya ada sebagian majlis-majlis habis baca kitab, baca maulid. Ada nggak? Nih, baca maulid. Kenapa? Supaya tidak terlalu jenuh. Kalau manusia ini kan ada sifat apanya? Jenuhnya, ya, ada sifat jenuhnya. Nah, oleh karena itu bisa tuh divariasikan. Ada orang yang baca rotibal hadat dulu, ntar baru ngaji, supaya berpindah, jangan terlalu jenuh. Itu aja. Nah, dipindahkan dengan ilmu yang lain. Termasuk kepada Abdullah ibnu Abbas, beliau bilang hatu diwanas suara, ya, tolong berikan kepadaku itu apa kitab-kitab syair, bacain pujangga-pujangga itu. Wa kana Muhammad bin Hasan la yanamu laila wa kana yadhamu indahu dafatira. Masyaallah. Wa kana Muhammadul Hasan, dan berkata ini Syekh Muhammad bin Hasan, la yanamu laila, bahwasanya la yanamu laila, tidaklah tidur dia di waktu malam. Wa kana yadhamu indahu dafatira. Jadi tidak pernah tidur di waktu malam, dia untuk mensandingkan di sisinya itu kitab-kitabnya dalam rangka memperdalamkan ilmu. Jadi di mana dia ada tempat, di situ ada kitab. Ya, di situ ada kitab. Dia selalu sandingkan di dalam itunya selalu dengan kitab. Wa kana izamala min nau'in yanzuru fi nau'in akhar. Dan apabila telah jenuh dia dengan mempelajari ilmu yang satu, maka dia beralih kepada cabang ilmu yang lain. Wa kana yadau indahul ma wa yuzilu naumahu bil ma, dan dia selalu menyiapkan air untuk mengusir rasa ngantuknya dia. Jadi kalau malam dia siapin tuh air. Bukan kopi. Air. Jadi kalau dia ngantuk dia cipratin. Dia cipratin tuh, gitu. Ya, persis dah kayak kita begitu. Gitu. Ya, gitu cipratin tuh, gitu. Astagfirullahaladzim. Kemarin maaf, tahadusan bin iman, saya baca tuh Yasin 40 kali. Pas akhir-akhir ngantuknya bukan main, ujiannya tuh 40 kali kita baca tuh, pas di akhir, masya Allah tuh huruf kayaknya berubah banget itu udah. Gitu. Akhirnya itu ambil wudu lagi, ini diri saya bacanya supaya hindarin apa ngantuk. Jadi pindah. Ini ngaji nih, hawanya ngantuk mulu. Tuh afdolnya wudu. Baik wudu, ambil wudu, duduk lagi. Kemudian kalau masih ngantuk juga geser, pindah. Setannya di situ tuh. Ini jangan dipikir di sini nggak ada setan nih. Gedean di sini, Pak. Setannya Pak lebih banyak setannya. Yang mengganggu daripada kita inian gitu. Ada yang di mulut setannya tuh. Dikit-dikit ngapain? Nguap mulut. Gitu. Dikit-dikit nguap mulut. Ada yang di tangan. Dikit-dikit ngelihat jam mulut gitu maju. Ada yang di kaki, ntar ke sono, ntar ke sini, itu kaki. Iya, malah sengaja banget diliatin biar gurunya lihat gitu. Ya ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Begitulah kita, ya. Jadi terlalu jauh perbedaan kita dengan mereka. Pantas kalau ilmu-ilmu mereka luar biasa, masya Allah. Nah, izamalla min nawin yanzuru fi nawin akhar. Jadi kalau udah satu ilmu, dia udah terpenuhi semuanya, untuk menghindari kejenuhan, dia ganti dengan yang lain. Wa kana yadau indahu al-ma'a, dan adalah dia meletakkan air, mempersiapkan air di sisinya dia, samping belajarnya dia. Kenapa? Wa yazilu naumahu bil ma'i, apabila datang waktu ngantuk kepada dia, maka diapain? Dicipratin tuh ke dia, ya. Wa kana yaqulu, maka adalah dia berkata apa? An-naumu minal hararah, tidur itu unsur daripada panasnya api. Karena panas, timbul badan kita panas, letih yang ada, keringat akan keluar, sehingga akhirnya mata kita jadi apa? Ngantuk. Ya, panas. Jadi tubuh kita ini panas, kemudian
Tidur itu membawa panas api yang luar biasa. Nah, katanya an-naumu minal hararati fala budda min daf'ihi bil ma'il barid. Tidur adalah unsur panas apinya kencang, maka harus min daf'ihi, untuk memadamkan apinya itu, unsur apinya di dalam diri kita itu, bil ma'il barid, harus dengan air yang dingin. Paham tuh maksudnya? Gitu. Harus air yang dingin. Ya, cipratin dah, cuci muka kita. Gitu. Nah, jadi besok ngaji bawa kobokan, Pak. Ngaji tuh tahu kobokan nggak? Ya, bawa kobokan di sampingnya, ambil tuh, abis emang ngantuk mulu gitu lawannya, gitu. Bawa kobokan, jipratin tuh biar kagak ngantuk gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya, masya Allah. Faslun fis safaqati wan nasiha. Nanti ada fasal tentang safaqah, ya, dan juga tentang nasihat. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, ya Allah, biar bisa meneruskan ini. Begitu dalam banyak apa yang diajarkan oleh Syekh Zarnuzi di dalam kaifiat tata cara untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa a'dina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Rabbana tarafna bi annana wa innana asrafna wa ala lawa asrafna fatub alaina kulla hawba lana al-awrati wa aminir rawati lidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi aw ziratin aw sumba wal muslimin ajma. Amin rabbi asma fadlan wa judan manna labik biminna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal wa alihi wa sahbihi ila datasi sumi wal amdu lil ilahi bil bad'i wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi